gunung itu pun akan hancur lebur, tidak terlihat lagi. Tidak terlihat lagi sebagai bentuknya gunung. Saking beratnya wahyunya Allah, saking beratnya ajaran Allah, saking beratnya titipan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh Nabi Muhammad. Itu pernah dikisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah bersebelahan dengan Nabi Muhammad. Dengkulnya Nabi Muhammad itu pernah bersandar dengan dengkulnya Sayyidina Ali. Kita kan pernah sila ya, kalau sila pernah deket-deketan ya sama orang ya. Kadang-kadang kaki kita di atasnya orang lain. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dengkulnya Nabi Muhammad itu di atas dengkulnya Sayyidina Ali. Dan tatkala itu turun wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Ali mengatakan apa? Ini padahal cuma disandarin dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Demi Allah, tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, tubuhku itu tulangku itu seperti terpotong-potong, terpecah-pecah, saking beratnya wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Saking beratnya wahyunya Allah, saking beratnya amanat Allah, saking beratnya anugerah Allah yang dipikul oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad selain mendapatkan amanat dari Allah, selain mendapatkan anugerah dari Allah, beliau pun memikirkan nasib kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sayyidina Ali adalah orang paling terkuat dari sahabat-sahabat yang lain. Sampai pernah dikisahkan itu di dalam peperangan Hunain. Ini peperangan Hunain, pintu gerbang kerajaan Majusi. Kerajaan Majusi itu diangkat dengan tangan kirinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gerbang orang-orang zaman dulu itu dikatakan oleh ulama-ulama ahli sirah, gerbang kerajaan Majusi itu kalau pengen diangkat memerlukan 35 orang. 35 orang baru keangkat itu gerbang. Akan tetapi kekuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu sekaligus keponakannya Nabi, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diangkat oleh dengan tangan kirinya Sayyidina Ali. Akan tetapi Sayyidina Ali tidak kuat menahan wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan kepada para sahabatnya, di suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah meneteskan air mata dikarenakan memikirkan keadaan diri kita. Apa kata Nabi Muhammad? Wadattu an law ra'ayna ikhwani, kata Rasulullah. Wadattu an law ra'ayna ikhwani. Saat ini aku sedang rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Galu, para sahabat mengatakan, alasna ikhwana, apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bal antum ashabi, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ikhwani, siapa saudara-saudaranya Nabi Muhammad? Ikhwani, saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad, qaumun ya'tuna min ba'di, sebuah kaum yang mereka dilahirkan, yang mereka datang min ba'di, setelah kewafatanku, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka amanu bi, mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Walam yarawni, dan mereka belum pernah melihatku memiliki keimanan yang sangat luar biasa kepadaku. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang rindu kepada diri kita, padahal diri kita belum dilahirkan. Dan saat ini siapakah yang paling berhak kita rindukan di dalam kehidupan kita? Siapakah yang paling berhak untuk kita cintai di dalam kehidupan kita? Siapakah yang paling berhak untuk kita tanamkan namanya di dalam benak dan pikiran kita? Dan tidak ada ajaran yang paling sempurna melainkan ajarannya Nabi Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, di malam ini adalah malam yang paling terbaik, malam yang paling indah." Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mengadakan maulid tidak hanya mesti banyaknya orang. Sekalipun hanya lingkupan keluarga kita, adakan maulid katanya. Karena apa? Karena beliau mengatakan, "Masyi kama jama'al maulid tujallil qurub." Tidak ada perkumpulan yang paling mujarab, kata beliau. Tidak ada perkumpulan yang paling mujarab untuk mengangkat segala musibah, untuk mengangkat segala bala, untuk mengangkat segala cobaan, untuk mengangkat segala kesulitan, untuk mengangkat segala kegalauan, untuk mengangkat segala kegelisahan di dalam hati, melainkan pembacaan maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita saat ini adalah perkumpulan yang insyaallah akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, maka saat ini kita introspeksi diri, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa yang pantas untuk mendapatkan cinta kita? Siapa yang pantas untuk mendapatkan, siapa yang pantas untuk kita cintai, siapa yang pantas untuk kita rindukan, siapa yang pantas namanya yang masuk ke dalam benak dan pikiran kita. Dan saat ini masih berada di dalam bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini masih berada di dalam bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus punya program. Apa programnya? Kita harus punya program. Tidaklah kita keluar dari bulan maulid melainkan kita sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sebuah solawat, dan insya Allah kalau diamalin kita membacanya dengan penuh cinta, penuh kerinduan, penuh kemuliaan, memuliakan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dianugerahkan oleh Allah untuk diperjumpakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa tersebut? Apa salawat tersebut? Salawat tersebut pendek salawatnya. Apa pendek? Salawat ini adalah salawat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan salawat ini saya dapati dari saya punya ayah sendiri. Saya punya orang tua, dan orang tua saya dapat salawat ini dari gurunya, Kiai Badri. Dan Kiai Badri dapat salawat ini langsung dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya orang tua mengatakan, barang siapa yang membaca salawat ini dengan penuh cinta, dengan penuh kemuliaan, memuliakan Nabi dengan penuh kerinduan, insya Allah dalam jangka waktu yang singkat akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawatnya? Salawatnya pendek. Salawatnya malaikat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendek apa panjang ini salawat? Pendek. Panjangan mana sama status orang? Panjangan mana sama snapnya orang? Kita baca snap kecil-kecil, teliti bacanya, dibaca semua. Ini solawat Jibril kalau diamalkan, insya Allah berapa? Nggak banyak, nggak. Dalam sehari 10.000, nggak banyak. 10.000 dalam sehari. Ini dikit, 10.000 ini dikit. Kalau diri kita benar-benar memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, apapun kita akan lakukan untuk berjumpa dengan orang yang kita cintai. Tanya dah sama anak-anak muda yang punya pacar, jauh kayak gimana rumahnya, pacarnya udah dekat deh, udah rasanya. Seberat apapun rintangannya selalu dilalui. Walaupun rumahnya jalan rumah pacarnya jelek, dia bilang enggak, bagus sudah itu jalannya. Dia jalani karena apa? Karena cinta.
Semua karena cinta. Kalau dilaksanakan dengan cinta, 10.000 itu ringan. 10.000 itu ringan. Oh, Ustaz, bacanya harus kayak gimana? Bacanya kapan aja. Dalam kerja bisa, dalam masak bisa, dalam nyapu, dalam ngepel, dalam nyetrika, dalam ngelipetin baju. Oh, semua aktivitas. Dalam aktivitas. Nggak mesti kita harus duduk. Pokoknya sehari 10.000. Dengan syarat kita membacanya penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kita membacanya penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita membacanya dengan penuh memuliakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diri kita semua yang hadir di sini secara jasad, secara niat maupun secara virtual, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan diri kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan diri kita untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada wajah yang paling indah di alam semesta dan bahkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala melainkan wajahnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan diri kita semua yang hadir di sini secara jasad, secara niat maupun secara virtual, Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Allah mudahkan diri kita untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita untuk mengikuti budi pekertinya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rabb, wahai Allah, kami yang berkumpul di sini adalah hamba-hamba yang lemah, adalah hamba-hamba yang penuh dosa, adalah hamba-hamba yang penuh kemaksiatan, adalah hamba-hamba yang penuh kekhilafan. Wahai Allah, ya Rabb, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah yang maha memiliki kerajaan langit dan bumi, yang maha memiliki alam semesta, yang maha memiliki kehidupan kami semua yang hadir di sini, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami ya Rabb, yang mendengar suara kami dimanapun mereka berada ya Allah, yang hadir dengan niatnya, yang hadir dengan jasadnya maupun yang hadir secara virtualnya. Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara-saudara kita. Dan kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam yang agung ini, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, kita ajak hati kita di malam ini, kita ajak sanubari kita di malam ini, kita ajak pikiran kita di malam ini. Saat ini kita berikan kesempatan hati kita, kita berikan kesempatan pikiran kita untuk memikirkan Nabi Muhammad, untuk membayangkan Nabi Muhammad, untuk membayangkan Nabi Muhammad. Dikatakan oleh guru kita Sayyidi Syekh Al-Habib Mundhir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, tidak ada sesuatu yang paling mulia di dalam membayangkan makhluknya Allah melainkan membayangkan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan kesempatan untuk hati kita di malam ini untuk membayangkan kehadiran Nabi Muhammad. Ya ikhwani, ajak hati kita saat ini, ajak pikiran kita saat ini untuk merindukan Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, ketahuilah, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sayang kepada diri kita. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cinta kepada diri kita. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling peduli kepada diri kita. Ajak hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Ajak hati kita untuk merindukan Nabi Muhammad. Ajak pikiran kita untuk membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita luangkan waktu sedikit. Kita luangkan waktu sedikit. Luangkan waktu sedikit. Kita munajat kepada Allah. Kita munajat kepada Allah. Tumpahkan semua keinginan kita di malam ini. Tumpahkan semua hajat kita di malam ini. Tumpahkan semua doa kita di malam ini. Karena di malam ini
Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita dengan pandangan ridha-Nya. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan ikhlasnya. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan senyumannya. Ya ikhwani, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, kita bersama-sama kita tenggelamkan hati kita di dalam cinta kita kepada Rasulullah. Kita tenggelamkan fikiran kita di dalam merindukan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saat ini kita keluarkan sejenak sebentar fikiran kita. Entah itu fikiran dari hal-hal tentang duniawi. Hati kita bersihkan dari duniawi dan kita masukkan saat ini namanya Nabi Muhammad. Kita masukkan fikiran kita dengan namanya Nabi Muhammad. Ya ikhwani, kita ajak hati kita dan pikiran kita untuk merindukan Nabi Muhammad. Mari sama-sama kita bayangkan kehadiran Nabi Muhammad dengan membaca salawat Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wahai saudara-saudaraku, ajak hati kita, berikan hati kita kesempatan saat ini untuk mengenal Nabi-Nya. Berikan kesempatan pikiran kita saat ini untuk mengenal Nabi-Nya. Berikan kesempatan hati kita saat ini untuk mencintai Nabi-Nya. Berikan kesempatan hati kita saat ini untuk merindukan Nabi-Nya. Berikan kesempatan pikiran kita saat ini untuk merindukan Nabi-Nya dan membayangkan Nabi-Nya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya Allah, kami adalah umat yang jauh dari kehidupan Nabi. Kami adalah umat yang jauh dari masanya Nabi. Kami adalah umat yang tidak pernah melihat Nabi. Kami adalah umat yang tidak pernah sholat di belakangnya Nabi. Kami adalah umat yang belum pernah berjihad bersama Nabi. Kami adalah umat yang belum pernah makan bersama Nabi, ya Rabb. Akan tetapi di malam ini hati kami merindukan Nabi, ya Allah. Hati kami merindukan Nabi, ya Allah. Hati kami merindukan Nabi, ya Rabb. Izinkanlah kedua pandangan kami untuk memandang wajahnya Nabi. Izinkanlah jasad kami untuk bisa bersanding dengan Nabi di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Engkau yang maha memberikan kehendak dan Engkau yang maha memiliki kehendak terhadap sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan dunia kami, ya Rabb. Ya Rabb, izinkanlah, pertemukanlah kami kepada Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Di dunia sebelum di akhirat, ya Allah.
Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Hati kami saat ini sedang merindukan Nabi, ya Allah. Hati kami saat ini sedang merindukan Nabi, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau putuskan kerinduan ini setelah acara ini, ya Allah. Janganlah Engkau sirnakan kerinduan ini setelah perkumpulan ini, ya Rab. Ya Rab, teruslah tanamkanlah kerinduan ini di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad. Teruslah tanamkan kecintaan ini di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, di malam ini adalah malam pintu-pintunya Allah Subhanahu wa taala sedang terbuka untuk diri kita. Maka tumpahkanlah semua hajat kita, tumpahkanlah semua keinginan kita, tumpahkanlah semua doa kita, tumpahkanlah semua hajat-hajat kita di malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu doa makhluk, seorang makhluk yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu doa yang dipanjatkan oleh seorang makhluk akan masuk ke dalam pintu-pintunya Allah Subhanahu wa taala, melainkan sudah memasuki dari pintu-pintunya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini diri kita sedang berada di dalam pintu di dalam ruangannya Nabi Muhammad. Saat ini diri kita sedang berada di lingkupannya Nabi Muhammad. Saat ini diri kita sedang berada di lingkarannya Nabi Muhammad. Saat ini kita sudah memasuki dari pintu-pintunya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tumpahkanlah semua hajat kita, tumpahkanlah semua keinginan kita, tumpahkanlah semua doa-doa kita di malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tidak ada nama yang paling berhak untuk mendapatkan cinta kita melainkan namanya Nabi Muhammad. Tidak ada nama yang paling berhak untuk mendapatkan rasa kerinduan kita melainkan namanya Nabi Muhammad. Tidak ada nama yang paling berhak untuk berpijar dan terukir di dalam hati kita melainkan namanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nama yang berhak untuk kita bayangi di dalam kehadirannya melainkan namanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita munajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, ya ikhwani. Ya ikhwani, saya yakin setelah acara ini Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah tumbuhkan di dalam hati kita rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita berpisah dari perkumpulan ini, mari tim hadrah sama-sama kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad